Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan hidayah dan rahmat. Semoga dalam lindungan Allah. Semoga menjaga kesehatan, tetap menjalankan protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri. Sebelum itu saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMPN Negeri 210 dan semoga berkenan betah di SMPN Negeri 210. Nama saya Mujad Syahid Abdullah. Jabatan saya mengajar seni budaya. Alamat saya di Bangsereh. Mungkin itu perkenalan saya. Semoga kalian sehat selalu. Di sini juga ada salam 3S, senyum, salam, sungkem. Dan demikian dari itu perkenalan saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat datang para peserta didik baru dan selamat bergabung di SMP 2. Dengan yang pertama-tama ini kita melakukan teori kepemimpinan. Di sini adalah kepemimpinan termasuk adalah leadership. Ini bahasa Inggrisnya leadership. Ini yang dapat diartikan adalah sebagai pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu harus tegas dan bijaksana. Pertama kali di sini ada pengertian kepemimpinan. Di sini kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar beraktivitas dalam mencapai tujuan bersama atau kelompok. Jadi tidak semua anak itu harus sendiri-sendiri. Kita harus bekerja sama dalam membentuk tim. Di sini ada dua hal kepemimpinan. Bagaimanakah mempengaruhi orang lain? Di sini adalah ada dua, yaitu pimpinan dan pemimpin. Ini adalah serupa tapi tak sama. Di sini pimpinan adalah eksternal. Di sini juga termasuk jabatan, itu adalah legitimate, ya. Terus yang kedua imbalan, yang ketiga paksaan. Di sini adalah pimpinan, berarti eksternal. Yang dinamakan pemimpin di sini adalah internal. Internal di sini ada dua hal, yaitu keahlian dan karakter. Di sini keahlian adalah skill yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang harus dimiliki. Yang kedua adalah karakter, itu yang harus dimiliki seorang pemimpin. Selanjutnya di sini adalah fungsi pemimpin. Di sini adalah merencanakan, ya, merencanakan sesuai dengan kondisi yang saat ini. Yang kedua di sini memprediksi. Di sini memprediksikan umpamanya target selesai jam sekian, ya harus selesai jam sekian. Yang nomor tiga itu mengembangkan loyalitas. Nah, di sini seorang pemimpin harus bisa mengembangkan loyalitasnya, tidak selalu menuju pada satu arah. Di sini mengawasi. Inilah adalah seorang pemimpin yang harus diawasi. Seorang pemimpin yang harus bisa mengawasi prajuritnya atau anak buahnya. Yang kelima di sini mengambil keputusan. Itu adalah fungsi seorang pemimpin, harus bisa mengambil keputusan yang tegas. Misalnya sekarang, ya harus selesai sekarang. Itu adalah ketegasan dalam mengambil keputusan. Nah, di sini kita mempunyai fungsi yang sama di antara kelima di sini. Ini harus yang dimiliki seorang pemimpin atau fungsi yang dikembangkan. Nah, di sini yang kita harus dikembangkan adalah sebagai pemimpin. Yang kedua di sini adalah peranan pemimpin. Itu adalah sumber ide, perencanaan, wakil kelompok, pengawas, pemegang tanggung jawab, dan ayah. Di sini adalah peranan pemimpin, ya, yang mempunyai seorang pemimpin adalah mempunyai sumber ide atau cara yang kedua itu adalah perencanaan yang kita harus kelola bagaimana supaya bisa berjalan lancar. Di sini adalah wakil kelompok. Wakil kelompok itu bisa jadi peranan seorang pemimpin karena mewakili dari seorang pemimpin. Di sini pengawas.
Yang keempat, pengawas. Di sini peranan pemimpin adalah untuk mengawas anak buahnya. Yang kelima, di sini pemegang tanggung jawab. Ini adalah tanggung jawab besar yang dipegang oleh seorang pemimpin. Yang terakhir di sini adalah ayah. Ya, sebagai ayah berarti itu adalah pemimpin keluarga, seperti itu. Dari keenam tersebut, di sini kita mempunyai rasa tanggung jawab, ya. Jadi seorang pemimpin tanggung jawabnya besar dan risikonya juga besar. Dan selanjutnya di sini ada sikap dasar kepemimpinan. Di sini ada bagaimana cara menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, di sini bagaimana pemimpin mempengaruhi bawahannya. Di sini ada beberapa hal bagaimana cara seorang pemimpin itu. Satu, mempunyai prinsip yang teguh. Yang kedua, mempunyai pengaruh yang kuat. Yang tiga adalah tegas. Itulah cara seorang jadi pemimpin. Kita sudah mempunyai prinsip teguh, ya, mempunyai pengaruh yang kuat, tidak termudah pengaruh. Yang terakhir adalah tegas. Dan yang kedua di sini bagaimana pemimpin pengaruh bawahnya. Itu adalah memberikan gambaran. Yang kedua adalah memberi perintah. Itu adalah pimpinan yang mempengaruhi bawahan. Yang ketiga itu melimpahkan wewenang. Jadi seorang pemimpin tidak bekerja sendiri. Jadi kalau bisa ada bawahannya. Yang terakhir di sini memberikan kesempatan berperan. Jadi semuanya harus bisa sempat berperan, mempunyai kesempatan itu bisa berperan di situ, ya. Terus di sini adalah inti dari sikap dasar kepemimpinan adalah itu saling mempengaruhi, ya. Saling mempengaruhi. Karena apa? Karena di situ adalah antara yang bekerja dan tidak bekerja itu harus sama-sama bekerja. Terus yang di sini mempengaruhi mengandung kesan searah, sedangkan saling mempengaruhi mengandung makna timbal balik. Nah, di sini mempunyai timbal balik antara yang lain dengan yang lainnya gitu, seperti itu. Jadi di sini ada prinsip seorang pemimpin. Di sini prinsipnya yang adalah konsisten, konsekuen dalam menghayati, mengamalkan Pancasila. Itu yang harus konsekuensi. Terus mengayomi, suka memberi perlindungan atau memberi keteguhan sehingga pengikutnya selalu merasa aman dan tentram dalam perlindungan. Di sini jangan selalu memberikan motivasi kepada anak buahnya, memberikan motivasi, teguhan, tentram, dan membela untuk pengikutnya selalu merasa dilindungi, seperti itu. Hal-hal yang perlu dikembangkan di sini adalah ada 7. Bijaksana pertama, yang kedua percaya diri, kita harus percaya diri. Yang ketiga harus ulet, yang keempat harus mudah mengambil keputusan, yang kelima adalah jujur, yang keenam adalah berani mawas diri, yang terakhir adalah komunikatif. Itu hal-hal yang diperlukan dikembangkan bagi seorang pemimpin. Jadi semua di sini kita harus mempunyai yang harus dikembangkan jadi seorang pemimpin. Nah, di sini kesimpulannya yang pertama adalah kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan dan kesanggupan menggerakkan orang lain untuk bekerja dan mengarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan. Jadi seorang pemimpin di situ adalah harus bisa menggerakkan dan bekerja keras dalam mencapai suatu tujuan. Yang kedua, pemimpin perlu menumbuhkan sifat dasar dan sifat tertentu yang sesuai dengan keadaan atau kondisi Indonesia yang sedang membangun. Nah, di sini harus kita menumbuhkan sifat dasarnya yang sifat tertentu dalam mencapai tujuan, tapi harus disesuaikan dengan kondisi yang seperti sekarang. Sebelum berakhir pembelajaran, di sini ada tugas beberapa hal yang harus diselesaikan tentang dasar kepemimpinan. Di sini ada 2 soal yang dikumpulkan lewat WA pribadi, ya, jawabannya difoto pas dikirim ke WA pribadi, seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan dari materi kepemimpinan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.